Kita pernah punya guru dituduh korupsi. Salah satu dari guru ulun, beliau diuji oleh Allah, dituduh korupsi duit pesantren. Pernah. Itu dialami oleh beliau beberapa tahun sampai beliau pindah rumah. Kada hendak lagi diam di benua situ karena liwar kayak itu nah. Saking ada kisah, ada orang membenci, menyariki macam-macam sampai pindah rumah beliau. Pernah kita menemukan. Tapi lihat setelah beliau diuji oleh Allah, derajatnya diangkat Allah, orang makin hormat kepada beliau setelah mengetahui kebenarannya bahwa beliau bujur-bujur kada menilap duit pesantren. Ayo, di ulama pian dituduh korupsi. Nah, kalau kita misalnya para alim ulama, ini ulun kada madahi siapa-siapa. Ini ulun menyinggung diri ulun seorang, dan kebetulan di sini banyak berhadir para ulama. Kalau kebetulan kita dalam dakwah mengalami kendala, bersyukurlah kepada Allah. Berarti dakwah kita ada mirip-mirip dengan Nabi Muhammad, walaupun kada sama. Kada sama. Nabi itu lebih parah ya. Nabi masuk ke kota Taif, disambut dengan tawakan batu. Nah, ketakupan orang menawaki Nabi, disambati bungol, disambati tambuk, ditawak pakai batu. Itu batis Nabi berdarah. Batis Nabi berdarah. Kita pernah lah berdakwah nang kayak gitu. Alhamdulillah kada suah. Kira kada hendak juga bang. Baya datang ke tinggiran sini, tawak ibunya pakai batu misalnya, dah hendak. Karena kita kada sanggup, Rasulullah hanya datang ditawaki orang. Bayangkan pian, bayangkan dakwahnya Nabi. Makanya dulu waktu Sayyidil Habib Omar, beliau diceramah di Ponpes As-Sidqu di Kuningan, ponpesnya Habib Goresh Baharun di Kuningan, Jawa Barat. Itu kan Habib Omar disambut oleh 1000 terbang. Orang mencatok terbang 1000 ikung bebaris. Nah nyatok terbangnya 1000. Apalagi nah hadir itu berapa juta. Nah nyatok terbang 1000. Nah berkumpulan bebaris gitu kan. Habib Omarnya dibuat kencana. Habib dibuat dalam kereta kencana. Diarak Habib Omar pakai tola al-badru alaina. Itu nangis dalam kereta kencana, nangis. Ditakoni, ya Habib, pian kada senang kah dengan acara kami ini? Kada ya Sayyidina, aku senang, tapi aku ingat dengan datukku Sayyidina Muhammad. Aku ingat lawan Rasulullah. Rasulullah bahari berdakwah ditawak orang. Rasulullah bahari berdakwah disakiti orang. Aku berdakwah nang kayak ini nyamannya jauh. Dakwahku kada ada sama lawan Nabi Muhammad. Selain daripada Nabi Muhammad yang tangannya bisa mendatangkan berkah, ada bagi orang yang dikehendaki Allah tangannya berkah. Contohnya siapa? Contohnya Allah yarham Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, sahib Tanggul. Habib Saleh Tanggul ini orang yang tangannya penuh dengan keberkahan. Pernah Habib Saleh Tanggul didatangkan anak nang bisu, kada bisa bersuara. Orang bisu kadanya nyamanan bisu ya. Nah bisu angah sambatnya kada tahu usuan julek tetap angah. Orang bisu angah aja, angah untuk jurun julek angah aja nya. Tetap angah sambatnya kada tahu dijulak wan usunya. Tetap angah aja. Nya bisa kayak itu warabatnya. Bahasa isyarat ampunnya main kan, bahasa isyarat. Maka kadang-kadang nang denger ini kada paham. Nang dengar nih kada paham kadang-kadang. Datang ke pasar nang berjualan bibinian, nang bertukar si bisu. Lemah rasok etang ngah aja mana bibinian. Serlanji jala laki ngene aja si bibinian. Maksudnya tuh hendak nukar cincin kan kayak itu nak ngah aja nya kayak itu. Maka angah belum disambat. Ngalih orang salah paham ngalih pian. Itu bahasa isyarat nih kadang-kadang kita bisa kadang ngerti. Bahasa isyarat nih kadang-kadang kita bisa kadang ngerti. Nah jadi Habib Saleh Tanggul dihadapkan kepada beliau anak dang bisu. Lihat Imbah Sidin menjapai, dijapai Sidin di kepalanya. Takallam ya walad, bepandir wahai anak. Langsung bepandir. Abah jenya
mama, kai, nenek langsung bisa berucap. Saya bisa berbicara, ajarnya. Langsung, orang Jawa. Udah ada orang keluar. Makanya saya mau bisa berbicara, ajarnya kan. Langsung kayak itu. Hanya dengan dijapai sirin, takallam ya walad. Langsung bepandir. Kemana-mana membawa dokter, dibawa operasi, dibawa apa ngarannya nih, terapi, kada ada mau ampeh-ampeh. Sekali dibawa ke wadah Habib Soleh Tanggul, kayak itu warasidin, langsung bepandir. Jika bahasa kita cah jabahnya, jika tahu kesini dulu mau, kada habis duit berjuta-juta, udah habis duit hanya tak bawa kesini, sayop jadinya bede. Sayop ngerti lah kalau sayop. Dari orang kalau ada ngerti di sayop. Sayop tuh telat bahasa kita, bahasa Inggrisnya telat. Bahasa Indonesianya itu sayop. Keberkahan tangan Habib Soleh Tanggul. Ada lagi ceritanya, Habib Soleh Tanggul didatangi oleh orang Cina. Orang Cina ini berjualan tapi kada payo. Kada payo Cina berjualan. Jadi jebuhannya mau hendak payo tuh datangi Habib Soleh. Tuh orangnya pengabulan doanya. Hanya aja Cina. Oe akan datang ke sana, gitu. Langsung datang Cina. Nunggu giliran juga Cina nih, karena giliran jadi datang. Haya Habib, saya datang ke sini mau minta penglaris, penglaris. Hanya tolonglah diberikan jimat untuk penglaris dagang saya. Ya, ada terus hahanya tuh orang Cina. Nyambat R kan tapi bisa juga L nyambatkan, nyambat baru tuh balo, nyambat baru tuh balo gitu. Hanya aja ini ulang balo aja gitu kan. Amok nandatang langsung amok. Mual beres Cina ada nyambati aku balo, aku bujang tahukah aja. Hanya aja asampian ulang balo aja gitu kan. Maksudnya tuh orang baru, orang hanyar. Ini kada mengerti tadi nah. Manusia ada pemahaman nih aleh orang balo jadinya. Singkat cerita minta Habib Soleh mengerti ini orang kada beragama Islam. Kalau diberi bacaan bismillah terlalu mahal bismillah untuk orang non muslim. Terlalu mahal bacaan ayat-ayat macam-macam diunjuk lawan inya. Oh, maka Habib Soleh melihat ada surat kabar. Surat kabar Rabit Sidin, bulun-bulun Sidin, surat kabarnya di bulun-bulun unjuk ke Cina. Nih Sidin letakkan di celengan dagang. Hanya, oe akan letakkan itu. Akhirnya diandak Cina ke dalam celengan dagang. Ketika Cina itu maandak, orang bertutukar baca wes. Ngerti lah kau baca wes. Kada kesimbahan itu nah. Baca wes tadi orang bertutukar. Nah, datang terus orang bertutukar baca wes kada kisah banyak nambah tutukar. Hanya aja Cina. Ini jimat sakti sekali. Saya penasaran apa isinya jimat ini. Maka dibuka oleh Cina, waras surat kabar berabit. Tapi aja Cina sakti. Namun kita nang ahlus sunnah wal jamaah nih kada mikirakan nang menjapai tangan siapa. Nang menjapai tangan Habib Soleh Tanggul kan itu. Nang menjapai tangan Habib Soleh Tanggul, makanya akhirnya berberkah jadinya. Nah ini salah satu contoh tangan yang Allah berikan keberkahan. Tapi sumber daripada keberkahan tersebut awal-awalnya semuanya daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ke bawah ini cuma tiruan-tiruannya. Ya alhamdulillah ada tiruannya. Nang napa siken kah orang nyambat kah sikennya lah. Nasikan nang artinya nomor 2-nya alhamdulillah ada kayak itu barokah. Jadi Allah Ta'ala menghendaki tangan seseorang itu bisa ada kayak kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu diantara contoh keberkahan. Banyak lagi contohnya pian. Keberkahan daripada tangan-tangan para wali. Banyak benar keberkahannya, Masya Allah. Masya Allah luar biasa keberkahannya. Kayak Datu Landak kan tangannya berberkah nih. Tangannya Datu Landak, Datu Muhammad Afif itu mencatuk tanah pok ulin betajak sorangan kan berkah ngaranya tangannya. Coba kita anak itu bisa lah betul hok napa kada mau caget ulin kan tangan kita nih kada berkah.
tangan kita nih kada berkah sehingga kada ada respon ulin. Jakanya kita bisa kayak itu betukang nyaman bener pian. Bubuhan tukang nyaman banget, jaka bisa buk catok caget tihang. Buk catok caget tungkat nyaman bener. Kada lapah betukang seharian dapat tengah 200. Nyamannya kayak itu wara, taga kada ada. Jeke. Bapuku jeke wara. Nah, jadi Rasulullah ini Masya Allah tangan sidin berkah benar. Berkah tangannya Nabi khususon yang disebut di sini fil mata'imi wal masyarib, pada makanan dan minuman, beberkah benar sidin. Banyaklah lagi kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak, luar biasa banyaknya kelebihan Nabi. Kalau kita ceritakan sampai membuat lidah kita menjadi keluh. Ilat kita nih rasanya kada kawa berucap lagi, saking hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat, bujur-bujur hebat Rasulullah ini. Tapi di samping kehebatan itu Allah berikan kepada Nabi, walaupun mukjizat Nabi segudang, mukjizat Nabi tidak terhitung, tapi lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Tetap beliau berakhlak seperti orang yang kayaknya tuh merendah banget di hadapan manusia. Apa diantaranya akhlak Nabi? In uziya ya'fu wa la yu'aqib. Apabila Nabi diganggu, Nabi memaafkan dan Nabi tidak pernah menyiksa atau membalas. Nabi ini diganggu orang terus biar. Diganggu orang, kada ada henti-hentinya Nabi diganggu orang. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Dan Nabi itu apabila dimusuhi orang, Nabi berdiam, kada hendak menjawab. Rasulullah ini hidupnya dimusuhi orang. Banyak orang yang kada katuju lawan Rasulullah. Banyak para pembenci Rasulullah. Banyak benar. Bahkan yang membenci Rasulullah itu tergolong dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Memusuhi kepada dakwah Nabi. Ini beban dakwah pian, beban dakwah. Salah satu guru kita pernah berkomentar, kalau dakwah seorang pendakwah itu bujur, direstui oleh Allah, direstui oleh Rasulullah, maka di dalam dakwahnya ia pasti menemukan kendala. Dalam dakwah ia pasti akan menemukan hal-hal nang kada nyaman. Itu ciri dakwah yang direstui oleh Allah. Karena Rasulullah haja manusia yang paling sempurna, berdakwahnya banyak rintangan, banyak tantangan, banyak halangan. Lagi pian taka kalua ada halangan, ada kawak ada pasti tetamu halangan. Bila sebelum sampai pasar kalua pian pasti tetamu halangan. Bisanya ngarannya halangan. Ada taruh sehalangan situ. Nah, tetamu halangan. Maka bersyukurlah wahai para alim ulama, bersyukurlah wahai para pendakwah pian-pian, kalau pian ada nang kada katuju lawan pian, kalau pian ada nang memusuhi, bersyukur. Kenapa? Berarti dakwah pian ada mirip-miripnya dengan Nabi Muhammad. Kalau dakwah kita nih mulus-mulus saja, khawatir kalau kopina istidraj, lanjuran dari Allah. Berdakwah kada pernah menemui kendala, kada pernah. Hati-hati kalau kau istidraj. Ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang istiqomah, mereka pasti akan diuji oleh Allah, mendapati kendala dalam dakwah. Pasti ya. Kita pernah punya guru dituduh korupsi. Salah satu dari guru ulun, beliau diuji oleh Allah, dituduh korupsi duit pesantren. Pernah itu dialami oleh beliau beberapa tahun sampai beliau pindah rumah, kada hendak lagi diam di benua situ karena liwar kayak itu nah, saking kada kisah ada orang membenci menyariki macam-macam sampai pindah rumah beliau. Pernah kita menemukan. Tapi lihat setelah beliau diuji oleh Allah, derajatnya diangkat Allah. Orang makin hormat kepada beliau setelah mengetahui kebenarannya bahwa beliau bujur-bujur kadada menilap duit pesantren. Ayo, di ulama pian dituduh korupsi.
Nah, kalau kita misalnya para alim ulama, ini ulun kada madahi siapa-siapa, ini ulun menyinggung diri ulun seorang, dan kebetulan di sini banyak berhadir para ulama. Kalau kebetulan kita dalam dakwah mengalami kendala, bersyukurlah kepada Allah. Berarti dakwah kita ada mirip-mirip dengan Nabi Muhammad, walaupun kada sama. Kada sama. Nabi itu lebih parah ya. Nabi masuk ke kota Taif, disambut dengan tawakan batu. Nah, ketakupan orang menawaki Nabi, disambati bungol, disambati tambuk, ditawak pakai batu. Itu batis Nabi berdarah. Batis Nabi berdarah. Kita pernah lah berdakwah nang kayak gitu. Alhamdulillah kada suah. Kira kada hendak juga bang. Baya datang ke tinggiran sini, tawak ibunya pakai batu misalnya, dah hendak. Karena kita kada sanggup, Rasulullah hanya datang ditawaki orang. Bayangkan pian, bayangkan dakwahnya Nabi. Makanya dulu waktu Sayyidil Habib Omar, beliau diceramah di Ponpes As-Sidqu di Kuningan, ponpesnya Habib Goresh Baharun di Kuningan, Jawa Barat. Itu kan Habib Omar disambut oleh 1000 terbang. Orang mencatok terbang 1000 ikung bebaris. Nah nyatok terbangnya 1000. Apalagi nah hadir itu berapa juta, nah nyatok terbang 1000. Nah berkumpulan bebaris gitu kan. Habib Umarnya dibuat kencana, Habib dibuat dalam kereta kencana, diarak Habib Umar pakai tola al-badru alaina. Itu nangis dalam kereta kencana, nangis. Ditakoni, ya Habib, pian kada senang kah dengan acara kami ini? Kada ya Sayyidina, aku senang, tapi aku ingat dengan datukku Sayyidina Muhammad. Aku ingat lawan Rasulullah. Rasulullah bahari berdakwah ditawak orang. Rasulullah bahari berdakwah disakiti orang. Aku berdakwah nang ini nyamannya jauh. Dakwahku kada ada sama lawan Nabi Muhammad. Nangis beliau karena mengenang kada ada lalu sama dakwah dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidil Habib Umar biar. Seorang ad-da'i ilallah yang tulus dalam berdakwah. Apalagi kayak kita. Apa yang hendak kita banggakan di hadapan Allah? Dakwah kita jauh. Ada mirip-miripnya dengan Nabi Muhammad. Nah makanya bersyukurlah kita para alim ulama. Kalau kebetulan kita menemui kendala dalam dakwah, bersyukur. Berarti ada dakwah kita mirip dengan Nabi Muhammad. Pernah ulun dapat cerita, ada seorang pendakwah dari Hadramaut. Ia berdakwah mulus, kada pernah menemui masalah. Tiba-tiba ia datang ke rumah gurunya. Guru, alhamdulillah guru wae, ulun berdakwah selama ini kada pernah dapat masalah. Langsung gurunya mau ucapi, hati-hati wahai anakku. Jangan-jangan dakwahmu belum ikhlas. Jangan-jangan dakwahmu ada istidraj. Karena ikam belum menemui kesulitan dalam berdakwah. Sakit hatinya. Kenapa aku nih makan nyaman-nyaman aja dalam berdakwah? Sedangkan guruku banyak yang sakit dalam berdakwah. Kenapa aku makan nyaman? Timbul dalam hatinya bercita-cita, ya Allah, berikanlah ulun sesuai dengan jalan guru-guru ulun. Akhirnya inya diundang ceramah. Babaya inya berceramah, pas ada tasambat apakah kayak itu nah, orang nang mandangar maanggap. Nang mandangar maanggap. Inya bepandir bujur aja, nang mandangar tersinggung. Akhirnya sampai begeganalan, tersinggungnya kada hanya di situ, maambili polisi, langsung si penceramah tadi ditangkap polisi. Ketika dimasukkan dalam penjara, beliau berucap alhamdulillah. Pas masuk penjara, alhamdulillah. Ada nasi nih yang sanggup lah masuk penjara, alhamdulillah. Ada harapan. Baya masuk penjara, alhamdulillah. Oh nyapa kantut bau di penjara tuh. Ada nanya nyamanan masuk penjara. Sidin alhamdulillah. Kenapa? Berarti dakwahku ini sudah mirip dengan Nabi Muhammad. Ada kendala sudah. Alhamdulillah kata beliau. Nah itu makanya bila kita berdakwah tuh menemui kendala macam-macam, bersyukur aja pian. Misalnya pondok-pondok pesantren memiliki kendala lapah, hendak memperbaiki bangunan, itu bagian daripada dakwah pian. Syukuri pian lapah mencari dana. Mun nyaman tarus ha, ada rame kisahnya. Nah, syukuri pian lapah. Dulu Sayyidil Ustaz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu mendirikan dalwa di Raci itu penuh dengan perjuangan. Awal-awal mendirikan pondok, beliau gali lobang, tutup lobang.
gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Jadi Rumah Irama kada nyaman orang hutang pian hidup nyaman lah hutang hidup ada nyaman pian bila masih berhutang berarti pian belum sugih. Orang sugih itu hidupnya kada ada hutang. Itu tuh jer siapa guru jer Rumah Irama. Rumah Iramanya walau makan sederhana jer Rumah Irama, ikan asin sambal lalap, walau baju sederhana asal tertutup aurat, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Dasar kayak itu kayak apa? Itulah orang yang kaya. Ujar Rumah Irama apa? Ada apa juga dengar lagu Rumah Irama atau bagus nasihat lah. Kan kadang nyamanan orang tahu hutang pian gali lobang tutup lobang. Habib Hasan Baharun waktu mendirikan pondok Dalwa, ini perjuangan beliau, itulah kendala beliau. Nah kita misalnya bisi pondok sulit mencari dana, bagian daripada insya Allah dakwah kita benar. Lahatan ma'ajar di pondok pulang misalnya umat santrinya macal-macal, makanya masuk pondok ini kadang-kadang desa beneran nang bubuangannya wara tak ke pondok orang buang. Bila nang baiknya kada mau orang masukkan ke pondok, anda kurang di sekolahan ano bayuh dan nang buntetnya nang buntet nang macal. Nah anda kurang ke pondok, oh mualim jar, oh tuan guru nih nyarahakan kakanak ini napa di lain kada terima orang pondok. Ayo marasnya pian bari maras saja bukan pondok nek kada kawai dasar nasib kita ada nang ini. Jadi pengajar nasib kita, tapi mengajarlah dengan ikhlas. Ini kendala nang macal ning aleh dilajari. Kadang-kadang sandal guru sipaknya orang kada tahu di bese ngarannya aleh, kada tahu di bese. Orang melihat sandal guru jangan disipak, kan diangkatakan, dimuliakannya sandal guru tuh beberkat pian. Kenapa? Maka beberkat sandal tuan guru karena nang menyandang mulai kepala sampai batis tuh sandal. Bujur ada? Nah, sabarat-barat awak tuan guru sandal ketumbahannya berataan. Amun kopiah di kepala wara berikit, baju sini wara berikit, tapi sandal mulai kepala sampai batis aku aja sandal nyandang tahu kah? Makanya buhannya rajin mengambilkan sandal tuan guru tuh berabut. Kenapa? Ini percaya berkah tuh banyak banget di sandal tuan guru. Nah jadi mau orang jadi hadam tuan guru, tukang bawakan sandal sidin, banyak berkahnya, ada alang-alang berkahnya. Ya keberkahan ilmu tuh didapat melewati berkhadam. Jar Said Muhammad Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu tuh mau berikit mun rancak mau ulang. Wa barakatuhu bil khidmah. Berkahnya ilmu bisa didapat dengan berkhodam. Bahadam ini namaulah ilmu berberkat. Berapa banyak kisah-kisah orang-orang bahari nang bahadam, akhirnya inya dapat keberkahan ilmu. Contoh di Jawa ada guru lah. Di Jawa namanya Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Geh, punya pesantren apa namanya? Ulun lupa. Cangaan. Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Di beliau masya Allah ini alumni Pondok Lirboyo. Tempatnya Kiai Mbah Mahrus. Nggih, masya Allah ini Pondok Lirboyo, pondok yang salah satu berkah di Indonesia. Ada di antara pondok yang hebat di Indonesia nih, namanya Pondok Cangaan gelarannya, karena kampungnya tuh kampung Cangaan. Ada seorang ulama namanya Abbas. Abbas ini bahari halus. Nyetol mau langsung tuha halus lo begendal kena hanya tuha. Nah ketika Abbas halus ini tulak hendak nyantri, kemana Abbas nyantri? Ke tempatnya Kiai Khalil Bangkalan Madura. Nyantri ke tempatnya Kiai Khalil. Siapa yang kada kenal dengan Kiai Khalil? Kiai Khalil Syekhul Masyayikh fi zamanih, gurunya para guru-guru pada zaman itu. Ketika Kiai Abbas masuk, Kiai Khalil melihat ini kakanak halus benar nih masih.
Kada cocok belum dilajari ilmu ini kayaknya nih. Jadi oleh Kiai Khalil disuruh, Abbas, kamu tolong tungguin pohon mangga saya. Jangan sampai pohon mangga saya itu kotor di bawahnya. Kamu bersihkan ya nak ya. Kamu bersihkan. Jangan sampai ada satu lembar daun pun yang jatuh, melainkan sudah kamu petik. Nggih, Yai. Matur nuwun, Yai. Matur nuwun itu apa? Ulun jangan ngerti. Nggih, siap Kiai. Singkat cerita, Abbas ini menjaga pohon mangganya Kiai Khalil Bangkalan. Bila ada daun nang gugur dipilih sidin. Orangnya halus aja masih. Halus masih orangnya. Mungkin 9 atau 10 atau 11 tahun, kurang lebih kayak itulah. Duduk di bawah pohon mangga. Karena diperintah Kiai duduk menunggui pohon mangga, Kiai Abbas kada wani naik ke asrama. Guring pun di bawah pohon mangga. Saking taatnya dengan Kiai, manut dengan Kiai. Jadi ditakoni oleh nyangkawan, Bas, gak mau masuk asrama Bas? Ndak, saya takut daun mangganya Kiai nanti jatuh. Nanti saya melanggar perintahnya Kiai, ilmu saya ndak barokah nanti. Bisa leh ulun bahasa Indonesia leh. Karena beresuk. Nah, oh gitu ya Bas. Ya sudahlah kalau begitu kamu maunya, ya sudah kamu tinggal di sini saja. Saya masuk ke asrama. Ya silahkan. Singkat cerita, Kiai memberi pelajaran pagi hari. Kiai Khalil nih, maabsen sidin, baya maabsen, kenangaran Abbas. Aina Abbas ya Kiai? Mana Abbas ya Kiai? Kiai, jar santrinya mengangkat tangan. Abbas Kiai sudah 3 hari nungguin pohon mangganya sampean. Sama sekali tidak masuk asrama. Ya Kiai, sama sekali Abbas tidak mau masuk ke asrama. Dia tidak masuk ke asrama karena dia nungguin pohon mangganya Kiai, karena atas perintah Kiai. Ya Allah, Abbas, manut sekali si Abbas ini. Panggil Abbas, suruh ke sini. Akhirnya dipanggil Abbas, dipanggil Kiai, masuk ke dalam. Langsung datang. Nggih Kiai, punten Kiai. Punten itu apa? Nggih Kiai, ada apa Yai manggil Abbas? Gini Bas, cukup sudah kamu nungguin pohon mangga saya. Saya sudah yakin kamu ini orang yang sangat luar biasa. Hari ini kamu harus belajar Bas. Nggih Yai, inggih terus biar kada bisa melawan perguruan. Hari ini kamu belajar, pertama kamu mengenal fi'il madhi. Perubahan bahasa Arab kamu harus mempelajarinya sebagai bekal nanti kamu di kemudian hari. Ilmu tasrif. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala maknanya ia telah memperbuat. Yaf'ilu ia akan memperbuat atau sedang memperbuat. Fa'lan dan seterusnya. Fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nya salah bujurakan. Banyak aja bukan pondok sini nyaman bujurakan. Nah, akhirnya sampai kepada fi'il amarnya. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna dan seterusnya. Pindah lagi Bas, kata Kiai. Pindah lagi. Nasara yansuru nasran bahwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Dikenalkan oleh Kiai, nasara maknanya ia telah menolong, yansuru ia akan menolong atau sedang menolong, unsur tolonglah. Pindah lagi Bas, sudah bisa kan itu dua kalimat sudah bisa merubah-rubah. Pindah kepada kalimat yang ketiga, raja'a yarji'u. Raja'a maknanya ia pulang, ia telah pulang. Yarji'u ia akan pulang. Irji' pulanglah. Bas, sekarang juga kamu pulang. Suruh Kiai bulik langsung imbah dengar if'il apa tadi irji' bulik ikam. Suruh Kiainya pulang Yai. Nggih, pulang sekarang. Walakal barakah. Ikam sudah dapat berkah. Bulik Kiai Abbas hanya belajar hingga irji'. Bulik kada sawat mengaji kitab Fathul Gharib, kada sawat mengaji Fathul Mu'in, kada sawat mengaji Kifayatul Awam, kada sawat mengaji Kifayatul Adqiyah dan lain-lain, kada sawat. Bulik sekalinya bulik maulah pondok pesantren. Tiba-tiba Kiai Abbas dibukakan Allah putuh,
bisa membaca kitab tanpa belajar. Dan Sidin menyampaikan sesuai dengan aturan ulama-ulama terdahulu. Dapat ilmu laduni, kada pernah belajar kitab, tapi bisi pesantren sekarang ribuan manusianya biar. Kiai yang mendirikannya tidak pernah mengaji kitab. Ini keberkahan berkhodam. Itu didapatkan berkhodam biar. Ada nusia nang kayak itu. Yo, makanya berkhodam tuh jangan alang-alang. Berkhodam terus. Ada orang alim kita layani. Ada orang soleh kita layani. Sandal Sidin diamanakan. Ini kada tuan guru sandal Hidin kemana-mana ada numpah higangan. Ngaran ada nama amankan bang. Ya Allah, bayi tuan guru murok sedang liir sandal. Ya Allah, liirnya aja guru meliir sandal napa? Ada kisah liir nanti lah liir. Licin. Nah, meliir sandal sekali ditihi pas gangan upur. Tumpah ibuhannya. Kenapa sandal tuan guru kada ada nama amankan, kada ada nama hadamnya. Nah makanya bagus benar di sini, masya Allah. Kita lihat masya Allah bubuhan panitia abud supaya gurunya nyaman dipingkutinya di tangan. Jadi orang udah kawal salaman kan guru. Nah bubuhan panitia inya malarkat tangan guru. Apa gayaan jawabannya? Jangan sarek ya poy. Ada atau begayaan bagus juga nah kayak itu, apalagi kan kayak guru-guru tuha misalnya kan, itu jangan sampai begerumuk ya hendak bersalaman nonton guru kan dia tahu diadab lagi. Kita memuliakan ulama tuh disuruh, menjaga adab disuruh, perhatikan bujur-bujur, mengambil berkah disuruh, tapi jangan kelewatan. Mengambil berkah kelewatan tuh ada baik. Ini sudah gurunya uyuh Sidin tuha pulang misalnya membalik tangan Sidin dia 3 kali. Usia tangan guru tasilaho kawala pian molikakan atulahan pian. Makanya hendak bersalaman tuh biasa-biasa aja asa ada aja gin. Sidin kan sudah lemah kondisi kan kayak itu. Lain mau naanom kawah jadi balik kuhai. Ada masalah tuh gin minik juga mas Cuma naanom nih nangaleh ya gilir buhannya begambar. Tuh nangaleh. Bekudak. Kadang-kadang lawas bekudak daripada ceramah sejam bekudak tengah 2 jam. Minik tuan gurunya berdiri. Ini batis nih ngeteg. Ada naga gempengan pian. Yo berjaga adab lah, lihati kondisi guru, lihati kondisi Sidin. Sidin lapah kah kada kah? Bila jar Sidin oke aja, nah silahkan. Bila jar Sidin lapah, paham seorang. Nah kayak itu sama bibinian. Jangan hendak bersalaman dengan tuan guru. Tuan guru ini lelaki. Pian bibini kan kada mahram jangan begetuk. Itu nih mengaras guru ambil berkah apanya nanti ambil. Sudah amun hendak melihat tuh sudah cukup melihat aku aja kada bersalaman japai bajunya bareng aja seikong baju pulang menjapai baju tuh bahaya lagi pian, bahaya juga mesti salah japai ya pak. Makanya jangan mudil-mudil kayak itu nah. Jam 9 dari ampihan nih kita nah. Apanya? Ulun uyuh udah berdiri nah. Muliakan ulama bujur-bujur biar muliakan, jangan sampai kita kada memuliakan ulama. Bahadam ulama lah, bahadam tuh bagian daripada supaya dapat berkah. Jadi ilmu tuh bila hendak berberkah bahadam lawan orang-orang alim dan orang-orang saleh. Kembali sedikit ke kisah Rasulullah tadi. Jadi Rasulullah orang yang sangat-sangat luar biasa sampai beliau dilebihkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam kelebihan. Apapun yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya Allah berikan lebih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah dipintangan Al-Quran. Al-Quran mukjizat yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Maka kewajiban bagi kita orang-orang Islam untuk mempelajari Al-Quran. Jangan kada bisa baca Quran, wajib belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan Quran. Ini mukjizat Nabi yang paling mulia, mukjizat Nabi yang paling agung. Pelajari Al-Quran, membacanya belajar, hurufnya dibujurakan, mulai alif sampai ya itu kada ada samanya.
Bila ada nang sama ilat pian tasilaho. Ayo suruh orang jadi imam lo, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Napa maka jim salaman. Jalika jazaa'ul jalimin. Napa maka jalika jazaa'ul jalimin. Orang zalika jazaa'ul zalimin. Jalika jazaa'ul jalimin. Nah, tasilaho masih ilat. Belajar membujurakan. Belajar tuh pian. Rasulullah tuh nama beliau dalam Dalailul Khairat diantaranya Sayyiduna Fasihul Lisan. Nabi Muhammad orang yang lidahnya paling fasih, baik dalam membaca Al-Quran ataupun dalam menyampaikan pembicaraan kepada yang dibicarai Nabi. Nabi itu bila berpandir lawan orang, Nabi kawa memahami kondisi nang hadir ini kayak apa. Ilmu jiwanya Rasulullah tuh kuat. Kawasilin memahami nang hadir nih orang kada bisa nyambat alif lam. Nabi berpandir dengan bahasa nang kawa dipaham mereka. Mereka membaca al dengan am. Alhamdu amhamdu. Ar-Rahman amrahman. Ar-Rahim amrahim. Ada suku nang kayak itu. Maka saat Nabi berpandir lawan buhannya itu, Nabi berubah juga. Laisa minam birri amsiyamu pim safari. Padahal bahasa Arab normalnya laisa minal birri asyamu pis safari. Orang sana kada mengerti pakai alif lam. Jadi diubah Nabi laisa minam birri amsiyamu pim safari. Ngerti orang. Nabi bisa ilmu kayak itu tuh bisa memahami kondisi audiens. Wah, audiens. Kondisi para pendengar kan kayak itu, para pendengar mustami', bubuhan mustami'in nih, para pendengar nya bahasa tuh disesuaikan juga pian. Mungkin ada bisa jangan umpatan. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, para pendengar bujur aja kan kayak itu. Ulun suah tahaba pembawa acara layau bulan mulut nih kahandakan bahasa Arab. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang berbahagia. Orang bulan mulut soimin soimat tuh kuliah dan itu soimin soimat tuh orang berpuasa. Inya kahandakan minta tangguh bang. Nah, kira orang harap bahasa Arab tahu pada mual juga. Soimin soimat yang berbahagia aja. Ulun sakit ma'arut paparutan. Allah disesuaikan, bepandir itu disesuaikan. Nabi Muhammad fasih dalam menyampaikan pembicaraan. Beliau bisa bepandir nih lawan orang mana, beliau bisa memahami kondisi. Kita atau bepandir orang Jawa, bepandirlah dengan bahasa yang kawa dipaham orang Jawa. Contohnya bahasa Indonesia. Nah, supaya mengerti orang Jawa kan, berkenalan kan kayak itu. Jangan sampai tabu bahasa kita. Minek orang Jawa memahami. Minek orang Jawa kenalan, ini mesti berkenalan. Perkenalkan mas, nama saya Ahmad. Dari mana? Dari Tinggiran. Ya, sampean siapa mas? Oh saya Subarjo. Dari mana Subarjo? Saya dari Garut, Jawa Barat mas. Oh ya Pak Mas Subarjo ya. Nanti kalau ketemu saya Ahmad nama saya. Nanti ketemu di Jalan Rawa-Rawa ya. Pak ya. Rawa-Rawa. Apa jurang Rawa-Rawa nih? Bingung orang Jawa Rawa-Rawa. Dikira Jawa namanya rawa-rawa itu kan tempat buaya berenang itu ya mas. Kada ingat lagi bahasa Indonesianya kayak apa rawa-rawa namusti. Oh Mas Ahmad kok cepat sekali sampai ke acara di Tinggiran ini. Bos saya ini kan orang Tinggiran, hafal jalan Mahantas di sini mas gitu kan. Jalan Mahantas, ya Allah, apa itu mas Mahantas orang Jawa? Kadang ngerti orang Jawa Mahantas, ya Allah ya Rabbi. Sesuaikanlah bahasa pian, sesuaikan, jangan bawa lagu saurang aja, jangan. Nah belajar ilmu jiwa ngarannya, termasuk penceramah tuh belajar ilmu jiwa. Lamun sudah melihat jamaah pina 2-3 kali ma'alih sila, nah itu ilmu jiwa, artinya sadang ampeh sudah. Nah kayak itulah yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan majelis hari ini membawa barakah dunia sampai akhirat. Berkat kita berkumpulan di sini, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslim dan muslimat semuanya. Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah Ta'ala sehatkan badan kita zahir dan batin. Allah Ta'ala selamatkan kita berataan dunia sampai akhirat. Allah selamatkan anak cucu kita dunia sampai akhirat.
Allah tidak mewafatkan kita melainkan sudah memandang wajahnya Nabi Muhammad. Allah tidak mewafatkan kita melainkan sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Allah tidak mewafatkan kita melainkan Nabi Muhammad datang menjemput kita. Mudah-mudahan berkat majelis hari ini semua yang memiliki hajat, hajatnya dikabulkan Allah. Hajatnya dikabulkan Allah, hajatnya dikabulkan Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat dengan ijabah yang segera, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.